Baik, ini Provinsi Jawa Barat. Bogor aja, Kang Raffi. Di Kabupaten Bogor. Terus, next. Nah, nih teman-teman, di nomor 1, potensi zakat Kabupaten Bogor adalah 2 triliun, 2,7 triliun. 2,7 triliun potensi zakat yang ada di Kabupaten Bogor. Tapi hari ini pengumpulan zakatnya baru 15 miliar. Dari 2,7 triliun. Artinya teman-teman, sebenarnya di tempat teman-teman tinggal itu banyak potensi zakat yang belum digarap. Nah, saya dorong teman-teman menjadi UPZ, unit pengumpul zakat berbasis desa. Di kecamatan, di kelurahan, buat dananya dikumpulin buat siapa? Buat masyarakat itu. Jadi kalau ada yang sakit ya nggak perlu minta kemana-mana, ada dana kesehatan sosial di UPZ itu. Ini yang dilakukan di Ciamis teman-teman. Kami baru ngasih award khusus kepada Bupati sebagai penggerak zakat dan Basnas Kabupaten Ciamis sebagai penggiat zakat. Jadi di kampung itu, di desa diangkat, dikasih SK 3 orang, ketua, sekretaris, bendahara. Pengumpulan. Ada digaji gak? Ada digaji oleh Basnas. Karena ada dana amil di sana. 12,5% dari pengumpulan itu bisa diambil untuk gaji amil dan operasional. Kalau zakat. Kalau sedekah 20%. Makanya teman-teman di daerah mengejar sodako infaknya, bukan zakatnya. Kenapa? Pembagiannya 20%. Bukan 12,5%. Nah itu untuk menggaji teman-teman. Menggaji. Kalau teman-teman di Jakarta yang ngurus zakat, saya lihat berapa dana pengumpulannya. Kami ada 300 miliar Pak. Udah kelihatan tuh. 12,5% potong untuk gaji. 20% dipotong dari sodako untuk gaji. Berapa gajinya itu? Amil ya, buat amil. Sah. Secara syar'i sah. Karena itu kita punya tagline 3A. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Aman syar'i fatwanya hanya ke Majelis Ulama. Aman regulasi ada undang-undangnya. Aman NKRI penyalurannya harus aman NKRI. Nih 2 triliun. Coba nanti saya sebenarnya pengen diskusi dengan teman-teman Basnas FGD. Kalau bisa Kang Majelis Ulama Bogor nih, PKU nih ngundang Kabupaten Bogor, Basnasnya FGD. Kita diskusikan, kita pengen tahu capture-annya kabupaten. Potensi zakatnya sekian. Anda sudah tahu, saya bocorin nih 2,7 triliun. Ini baru terkumpul 15 miliar. Itu pun terbesar dari gaji ASN dipotong oleh Bupati 2,5%, itulah dimasukin ke Basnas. Nah pertanyaannya, kalau dari ASN aja buat saya nggak kerja. Ya kan tinggal deketin Bupati. Bupati buat SE, potong 2,5%. Tapi yang masyarakat nggak digarap perusahaan. Ada berapa perusahaan di Bogor tuh? Nih teman-teman, zakat pertanian mestinya 74 miliar. Zakat peternakan di Bogor mestinya 169 miliar. Zakat tabungan dan deposito mestinya 270 miliar. Zakat badan perusahaan tuh mestinya ada 3 miliar. Potensi ASN 17 miliar. Baru terkumpul 12 miliar ASN. Berarti ada yang perlu dikejar. Potensi zakat non ASN 2 triliun. Total penghasilan tuh 2,7 triliun. Jadi masih banyak perusahaan, petani, pribadi. Kan di orang Bogor nih banyak orang kaya. Kerja di Jakarta, tinggal di Bogor. Tapi zakatnya nggak ditanya. Perusahaan banyak, CSR nggak ditanya, TJSL nggak ditanya. Itu dikejar teman-teman di kecamatan ini, apalagi di Megabendung. Banyak villa, banyak orang-orang Arab. Banyak orang-orang Arab. Itu harus dikejar. Zakatnya berapa perusahaan, villa. Itu harus dikejar. Fatwa terbaru yang kita minta istifta ke Majelis Ulama Pusat. Bagaimana hukumnya YouTuber? Apakah wajib ditarik zakat? Sudah keluar fatwanya dari MUI Pusat. YouTuber wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Atta Halilintar setiap bulan kita tanya berapa dari YouTubernya? 20 miliar. Setiap bulan tuh. Makanya dia seneng sama Raffi Ahmad, seneng bikin konten-konten. Karena duitnya masuk tapi nggak ditanya zakatnya. Nah ini teman-teman di YouTuber-YouTuber atau IG-IG itu kan dia
mempromokan dan pasti ada dapat TikToker itu ada. Nah itu harus dicari tetangganya siapa TikToker, akangnya. Zakatnya mana? Harus digitukan. Karena itu sudah masuk dalam fatwa. Next. Ini teman-teman lembaga amil zakat swasta yang ada di Bogor. Bogor 5 juta, ini ada lembaga zakat. Yayasan Darussalam Kota Wisata Cibubur. Ada yang dari Cibubur sini? Gunung Putri ya? Teman-teman ini Masjid Darussalam, di depan masjid itu ketika masuk, dana infak sedekahnya terkumpul 10 miliar. Masjid teman-teman. Dikelola dengan bagus. Nanti kalau bisa juga Pak Kiai, teman-teman PKU ini diajak ke masjid itu. Jadi turun ke lapangan. Lihat masjid, lihat pengajiannya dia kayak apa. Karena masjid ini teman-teman saya harus terbuka dan jujur. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Masjid ini dipergunakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Akhirnya Densus 88 menangkap pengurusnya. Kemudian dibersihkan, dirapikan. Masuklah MUI Pusat Pak Dr. Ali Abdillah. Kemudian ketua DKM sekarang seorang jenderal. Nah mereka membuat lembaga zakat. Terus saya bilang sama Pak Jenderal, saya akan kasih rekomendasi Pak Jenderal dengan catatan masjid ini aman NKRI. Karena kita punya 3A, aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Keluar Kang, yang dari Densus ditangkap, sisanya pada ada di situ. Kemudian dia bikin LAS di Bekasi. Bikin lembaga amil zakat di Bekasi. Mengapa? Ini dana umat. Mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf. Teman-teman yang punya pikiran yang tidak moderasi, dana umatnya dikumpulkan dari artis-artis, kemudian dipergunakan untuk tidak aman NKRI. Ini bahaya. Dan di Bogor pernah terjadi. Di Maseng ada sebuah tempat di sana untuk pelatihan satu grup. Di Ciamas sampai sekarang masih ada. Dia punya kampus, dia punya lahan, dia punya pendidikan, dia punya SDIT dan berputar di Cibinong, Sukaraja, di Nengewer, di ini punya sekolahnya. Di Ciamas punya kampus gratis teman-teman. Masyarakat, wah, kegiatan agama iya, tetapi masyarakat tidak tahu apa di balik itu. Di Citerep ada seorang Kapolsek saya ajak ngobrol dan begini aman Kang, Citerep aman, meleduk bom. Ketangkep rumah sedang ngelola bom. Saya senyum aja, dikasih tahu nggak mau ngomong, nggak mau bergerak. Di Cibinong ini ada gerakan masyarakat yang jaringannya itu ke luar negeri. Dari Kentucky, KFC, Bambu Kuning, lurus sebelah kiri kantornya di masjid dekat yayasan. Yayasannya itu saya tahu punya kawan saya, tapi beliau nggak tahu kalau di situ ada kegiatan kemasyarakatan. Yang itu kalau ada acara suka narik dana kotak amal di depan CCM. Di depan CCM. Coba teman-teman. Di dekat daerah saya Cibinong ada kontrakan dipakai. Saya sudah bilang sama masyarakat. Ada kontrakan yang orang luar kita nggak tahu. Tapi gerakannya jam 2 malam anak-anak muda dikumpulin. Gantian tuh 15 orang. Ya, orang ini yang menggerakin adalah salah satu guru. Coba lembaga pendidikan nggak diketahui suatu guru. Setiap malam mereka ngumpulin. Dicek jamaahnya jam 2 ngaji terkeluar. Jam 2 ngaji. Saya nemuin, saya demin aja. Saya liatin, oh masyarakat nggak bergerak. Akhirnya teman saya Densus, kamu ngapain di sini? Di Cikaret. Ngontrak Kang. Masa ngontrak? Iya Kang, ada penugasan. Di lokasi Akang ada bla 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 bla. Tempat pengajiannya persis di depan rumah Akang. Begitu. Tapi saya udah paham, tapi kan saya bukan siapa-siapa. Gak boleh, saya orang sipil. Bukan apa-apa. Akhirnya kata Densus, kita tunggu mereka bergerak kami cokot Kang. Izin masuk, silakan. Saya bilang silakan. Saya pura-pura bego aja. Data dikasih, saya lihat tuh. Begitu saya lagi jalan subuh-subuh, ada orang tukang pungut sampah. Begitu saya lihat, bukan tukang pungut sampah ini mah. Saya tanya, Anda Trunojoyo atau
pasar Minggu. Trunojoyo Kang, udah saya lepasin. Satu lagi set, Kang, siapa ini? Saya santri Kang. Santren mana? Nirboyo Kang. Trunojoyo Kang. Oh ya udah. Trunojoyo Kang. Dia kasih kodenya Trunojoyo. Ya udah. Santri loh. Alhamdulillah jadinya saya juga punya teman. Trunojoyo Kang. Ya sudah. Ada lagi satu. Cipete Kang. Oh Cipete. Nah teman-teman Bogor ini buat saya titik merah. Bogor titik merah. Karena itu kenapa tadi saya sebutkan las. Ya dia yang las. Terus yang tadi lembaga zakat. Ini saya tampilkan supaya teman-teman juga membantu kita. Kira-kira dananya kan diambil dari masyarakat Bogor. Ya kan? Oleh lembaga itu. Kira-kira Anda pernah dapat manfaatnya tidak dari lembaga itu? Nah itu masalahnya. Pertanyaannya kemana penyalurannya? Kami kan nggak bisa, saya nggak bisa. Kecuali saya dapat informasi. Gitu loh. Dari pihak-pihak yang terkait. Tapi kalau tidak tahu ya ini teman-teman. Ada Las Ummul Qura Bogor. Saya nggak tahu nih apakah Ummul Quranya pesantren Ummul Qura. Kalau pesantren Ummul Qura saya kenal karena saya sering ngisi di situ. Atau Ummul Qura yang mana? Ada Las Rabbani, ada Nahwan Nur. Nahwan Nur ini kantornya persis di samping Rumah Sakit Cikaret. Nahwan Nur. Ya. Amanah Utama Tazkiyah Safi Antonio. Soliditas Insan Peduli. Nah, Las SIP ini di daerah Cilengsi. Di sebelah kiri ada masjid besar, masuk ke dalam ada Las. Ya, di situ ada Las Albunian Bogor. Ini 2 triliun begini teman-teman, ya dikelola oleh 7 las yang kalau itu terkumpul, saya nggak tahu nih, saya belum tanya Bogor. Lapor tidak las-las ini ke Basnas Kabupaten Bogor. Kalau yang Darussalam Kota Wisata, saya berani di situ. Kenapa? Saya setiap bulan ngisi pengajian subuh di situ. Oleh Pak Jenderal suruh ngisi. Antara MUI Pusat, saya ngisi juga untuk membina unit pengumpul zakat berbasis masjid. Kalau teman-teman mau bagus lagi ngelihat unit pengumpul zakat berbasis masjid, ada masjid di Bintaro, Masjid Raya Bintaro Raya. Itu sekarang perputarannya 50 miliar teman-teman masjid. Itu pun tulisannya gede di masjid itu. Masjid ini Masjid Ahli Sunnah wal Jamaah ala Thariqah Aswaja. Disebutin MRJT itu betul. Disebutin Pak masjid itu. Kenapa? Masjid juga rebutan juga itu. Rebutan juga direbut. 50 miliar teman-teman. Nah saya banyak teman-teman di situ. Jadi pengurus zakatnya, sekolahnya, pokoknya macam-macam. Supaya apa? Supaya kita kawal dana umat ini benar-benar bermanfaat. Jadi saya minta teman-teman para PKU ini agak detail dan teliti terhadap lingkungannya. Dana umat yang belum digarap, teman-teman garap. Wah saya belum punya izin, Ustaz. Segera ke MUI kolaborasi dengan Basnas. Jadikanlah keluarkan surat rekomendasi kepada teman-teman ini menjadi sahabat Basnas atau sahabat zakat. Sehingga teman-teman resmi dan berhak untuk melakukan pengkonsolidasian. Next.